Jungle. Halo Om Sarir, Halo Om Iwan, kita selamat tahun baru. iya selamat tahun baru. Oh, ini tayangan pertama edisi Januari, bangun optimis nih. Beritanya berita-berita yang membangun optimis dan berawal dari Profesor Stephen Chu itu di tayangan Endgame-nya Gita Wirjawan ya. Tapi kemudian dapat cuplikan-cuplikan dari tempat lain. Seri keempat dari Climate Action ya. Kalau kenalan dulu nih. Kita udah pernah singgung, tapi refresh lagi ke teman-teman Sobat Sabot bahwa ada organisasi-organisasi ini, International Court of Justice, pusatnya di The Hague, Belanda ya. Kemudian International Criminal Court di Belanda juga, dan itu melanjutkan eh, multilateral meeting yang mengadopsi Roman Statute. Nah, ini gambarnya Roman Statute. Nah, yang belakangan dia berangkat dari aktivis lingkungan dan memperjuangkan bisa ada tindakan hukum terhadap pelanggar. Pelanggar maksudnya orang-orang yang kegiatan bisnisnya merugikan planet bumi. Nah, ini nama organisasinya Stop Ecocide. Dia berdirinya tahun 2017. Jadi mereka meregister, Hmm. mereka mendesak dan sudah di agree bahwa eh, kayak nangkep ikan berlebihan, tidak sesuai dengan komitmen stop fossil fuel yang kayak gitu-gitu ya, atau pembakaran hutan yang lebih ekstrim itu tuh bisa dituntut hukum kalau Oh ya, dari itu terdaftar di International Criminal Court. Itu mereka, itu keberhasilan mereka, dan saya berapa kali pernah ikuti webinarnya. Eh, Pendirinya yang satu udah meninggal. Sekarang eksekutif direkturnya Jojo Meta. Ini dia aktif. Ya, ini refresh saja agar teman-teman tahu. Jadi ada organisasi yang sejak 2017 berjuang agar bisa ada tindakan hukum buat perilaku-perilaku yang merugikan planet bumi gitu. Nah, nah, ini kita refresh. Jadi tayangan pertama kan climate action ini dipicu oleh kita mencuplik tayangannya Rena Kasali ya, kemudian kita jabarkan gitu kan, apa aja sih climate action di tayangan seri pertama. Di tayangan keduanya, nah kita agak khusus membahas apa hubungannya pelestarian hutan dengan climate action. Nah, waktu itu memang ada spesifik case soal pengalihan lahan, apalagi pembakaran hutan untuk mengalihkan ke perkebunan kelapa sawit. Ya, tapi di seri kedua ini kita bercerita tentang ini, linknya ada kita share di sini di deskripsi, nanti juga kita share linknya, bahwa Indonesia akhirnya ada upaya lewat organisasi di bawah WWF yaitu Sustainable Palm Oil untuk mendukung perkebunan sawit di Indonesia, tapi dijaga, maksudnya tidak terjadi lagi pengerusakan hutan untuk dialihkan ke kelapa sawit. Tapi sejarah di belakangnya sudah panjang, sudah banyak kejadian yang kemudian waktu itu diselidiki oleh si Harrison Ford ya. Nah, nanti di tayangan berikutnya kita bahas bahwa akhirnya di COP 12 Indonesia mengakui dan bersedia memperbaiki kesalahannya itu, dan bagaimana caranya itu nanti di tayangan CA5, dan itu mungkin yang eh, ada cuplikan kita dengan aktivis dari Kenya itu nanti ya. Nah, di yang seri ketiga yang tayangan 56 itu kan ceritanya mengerikan nih, tanda bahaya ada perubahan ekosistem di Antartika, sehingga wah, serem nih, udah tanda bahaya nih di planet bumi. Tapi sekarang kita bicara ada berita-berita yang bisa memberi harapan gitu. Nah, ini kita kita lanjut ya. Jadi tagline-nya adalah climate crisis ini bisa
reverse katanya. Ya, kemudian pada saat bisa dilakukan tahap penarikan emisi. Mungkin antara lain dengan teknologi yang Om Sari sebutkan itu ya. Nanti kita disebutkan salah satu itemnya. Ya. Kemudian dibahas selanjutnya adalah apa-apa aja sih ini climate change ya. Climate change itu bisa di reverse situasinya. Apa aja sih tindakannya ya? Phase out refrigerants yang memicu gas rumah kaca ya, greenhouse gas. Kemudian turbin-turbin angin sebagai pembangkit, jadi ninggalin ke fossil fuel. Sampah makanan itu juga memicu harus dikurangi. Mengalihkan makanan-makanan ke sumber nabati lebih banyak daripada karena kita tahu cattle dung, terutama sapi itu juga menghasilkan emisi metan ya, kotoran kotoran Ya, eh, peternakan itu. Kemudian hutan tropis direstorasi katanya. Nah, ini yang Om Sari. Om Sari mungkin mau mengangkat lebih detail sedikit teknologi carbon capture ini, CCS dan CCUS. Gimana dia bekerjanya, Om? ya, ini juga saya baru beberapa waktu saja ini membaca-baca tentang carbon capture storage. Jadi ya intinya bagaimana hasil produksi ya baik itu di pertambangan ataupun di bidang apa namanya teknologi power plant ya yang menggunakan banyak sumber dari minyak bumi, batu bara, itu kan ada apa namanya karbon ya, hasil dari proses produksi. Nah, itu menurut informasi dapat dilakukan penangkapan CO2 gitu ya. Hmm. Nah, itu sudah dilakukan, kalau saya lihat sumber berita itu udah dilakukan di Indonesia ini. Masih berproses ya. Tapi lagi-lagi memang ada pro kontra. Nah, jadi dari yang kontra itu memang bagaimana sebenarnya sistem carbon capture storage ini bisa dilakukan dengan tepat dan juga tentunya tidak tidak memakan banyak biaya yang sangat besar menurut informasi seperti itu. Ya, itu saya dulu sementara dari saya, Om. Oke, jadi teknologinya udah kita impor, tapi rupanya biaya teknologinya juga cukup tinggi ya. Nah, Ya, kemudian ya. family planning, keluarga berencana. Jadi, nah ini agak bersifat sebagian sebagian ya narasumber lah ya yang pernah kita ajak ngobrol nggak setuju gitu bahwa mesti mengurangi jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk. Tapi kalau menurut para ahli umumnya bilang karena satu saat akan menghadapi apa scarcity of food ya, eh, Hmm, apa krisis pangan ya. Krisis pangan itu udah banyak orang yang bahas itu. Jadi kita harus pertumbuhan manusia harus dikurangi percepatannya pertumbuhannya ya. Jadi smart cities juga kurangi kendaraan pribadi, jadi kota yang didesain sehingga lebih banyak menggunakan angkutan umum dan sepeda gitu ya. Kemudian, nah kalau ini kan keluarga berencananya sendiri, kalau ini bicara tentang pendidikan wanita, pendidikan ke wanita untuk menunjang program keluarga berencana. By the way, zaman Pak Harto kita pun pernah dapat penghargaan tuh keberhasilan melakukan keluarga berencana. Nah, kemudian teknologi solar, ini solar panel kali ya. Photovoltaik ini sebenarnya solar panel atau ada teknologi lain, Om? ya, ya ini solar panel, Solar panel ya. ya istilahnya. Kemudian silver pasture pada pertanian. Nah, ini juga. Jadi pertanian ini juga rupanya pertanian dan pakan ternak itu sendiri itu punya dampak ya. Jadi dianjurkan adalah integrasi pohon pakan ternak di dalam lokasi yang sama gitu. Nah itu saya nggak tahu ini ada ahli ya ini dan waktu di COP28 di Dubai juga ada yang ngomong tentang ini. Itu salah satu yang dianjurkan.
Kita nggak bahas lebih jauh lah ini ya, tapi intinya Oh, ini seperti mengintensifikasikan lahan yang memang tidak menghabiskan banyak tempat, tapi hmm, terintegrasi gitu antara apa namanya lahan pertanian dengan apa namanya peternakan. Seperti misalnya sawah yang sebelum dipanen kan biasanya ada air. Nah, itu bisa digunakan untuk peternakan ikan, gitu ya. Terus juga untuk peternakan sapi, kotorannya bisa digunakan untuk pupuk. Nah, saling 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 apa namanya? Ada siklus yang tepat sepertinya seperti itu tuh. mengoptimalkan land Ya, use ya, bagian iya, dari Polu ya. Polu itu kepanjangannya apa sih Om? Apa and land use gitu. bisa jadi ya. Profesor Steven Chu ini di tayangan Endgame-nya Gita Wirjawan dan ada di YouTube channel lain juga dia bilang memang climate crisis ini reversible, tapi menurut dia ada teknologi yang saya nggak tahu mungkin lebih canggih daripada CCUS yang ada itu. Hmm. Ini sih dia ramalkan akan ditemukannya di atas tahun 2050. Kenapa? Katanya by 2050 kita tuh akan mendekati di atas 2,5 derajat global temperature. Jadi Hmm. udah memasuki kritis mendekati 3 derajat katanya. Nah, di saat itu baru mulai ditemukan teknologi yang tepat dan efisien untuk mereverse climate. Jadi intinya Stephen Chu ini eh, menyampaikan bahwa jangan jangan khawatir dunia ini nggak akan kiamat gara-gara climate crisis gitu. Karena ada teknologi yang akan ditemukan untuk mereverse-nya. Dia berkata lebih lanjut di YouTube channel lain lagi bahwa satu saat electric vehicle itu adalah transportasi masa depan, masuk bus, kereta api, tram segala macamnya. Tapi teknologinya juga masih harus berkembang terus. Jadi untuk bisa go viral katanya dibutuhkan baterai yang beratnya sepertiga dari yang sekarang, tapi bisa mensupport jarak 120 mil dalam dan di charge dalam waktu 5 menit. Nah, ini kan Hmm. future teknologi yang sekarang mungkin belum ditemukan gitu kan. Jadi dia tuh seorang saintis yang futuristik gitu. Dia bilang satu saat akan ditemukan yang begini gitu. Tapi dia bilang saat itu baru go viral ya. Waktu sama Om Freddy kita juga udah bahas teknologi kayak solar panel highway di Cina itu yang bisa remotely nge-charge mobil-mobil yang lewat itu bisa di-charge. Tapi bukan berarti dia berhenti pakai baterai, tapi paling nggak menghemat baterainya gitu. Nah, itu juga kalau berkembang selanjutnya seperti kereta api cepat yang listrik itu kan kecepatannya sampai 600 km per jam itu kan dia nggak pakai baterai. Jadi distribusi listriknya ya lewat relnya itu sendiri. Relnya itulah yang mendistribusikan listrik ke dia gitu kan. Nah, kita nggak tahu teknologi untuk mobil nanti akan sampai mana. Tapi kalau menurut Profesor Stephen Chu mesti perlu baterai, tapi harus teknologi yang canggih. Charge-nya 5 menit, bisa 120 mil jarak tempuh, dan beratnya sepertiga dari baterai yang sekarang. Gitu. Ya, Dan sekarang kan electrical vehicle sedang juga berkompetisi dengan mobil hidrogen ya, hydrogen vehicle ini kan. Ini ya, juga saling saling berlomba-lomba ini mobil hidrogen. hidrogen dan Makanya mau hibrid. Jadi makanya di Cina juga sekarang lebih banyak mobil listrik, tapi tidak sedikit mobil hidrogen itu di Cina jumlahnya juga udah ribuan. Jadi Cina udah menggunakan istilah new energy vehicle. Jadi kalau dia bilang new energy vehicle itu menyangkut electric vehicle, hydrogen car, dan hybrid ya. Jadi ya kita pun phase out fosil apa eh, internal combustion engine ya, mobil bensin dan diesel yang kita canangkan phase outnya by 2030 itu juga kita open untuk tiga macam itu.
Kita tidak memaku hanya pada mobil listrik. Jadi kita ngikutin seperti Cina, kayaknya Cina itu cukup berkembang juga hidrogen car-nya. Dan yang terakhir Profesor Chu ini bilang aviation pun penerbangan itu akan berkibar lagi dengan dikembangkannya liquid hydrocarbon fuel gitu. Nah sekarang ini masih aftur itu masih berbasis fossil fuel ya. Jadi liquid hydrocarbon fuel itu future-nya katanya. Tanggapan saya ya mengenai electric vehicle, jangan sampai ini hanya sekedar bisnis semata gitu ya. Bagaimana teknologi ini ternyata hanya menggantikan sementara dari fossil fuel ya. Karena saat ini ternyata rantai pasok dari electric vehicle juga tidak semuanya renewable kan ya. Kendaraannya mungkin electric vehicle, tapi sumbernya bisa saja itu dari pembangkit listrik tenaga batu bara, di solar ya kan. Di electric vehicle seri yang keempat kan juga eh, Ya. dikatakan kan sama narasumber kita dokter Jessica Hanafi itu kan Indonesia kalau mau mulai sekarang ya cuman switching aja, kurangi emisi karbon di jalan tapi nambahin emisi karbon di pembangkit. Tapi kita juga udah komit kok. Saya dengar sendiri pidato presiden kita di COP28 di Dubai, kita komit 2060. Kita tuh banyak negara lebih awal dari itu, tapi Indonesia tidak mau berjanji lebih cepat dari itu karena memang kita masih besar sekali ketergantungan pada batu bara. Kita janjinya 2060. 2060 itu di renewable energy juga kita kita bahas kan. Jadi makanya tayangan kita ini saling terkait nih. Kalau teman-teman yang memang tertarik dengan info-info teknologi dan di renewable energy kita udah bicara tentang komitmennya Pak Jokowi. Di electric vehicle kita udah narasumber kita udah bilang kita memang eh, apa belum saatnya cepet-cepet sampai benar-benar pembangkit kita memang berhenti dari batu bara. Di samping itu juga kita udah diingetin mengenai limbah B3 dari electric vehicle ini. Ini kita sekarang nih ngomong climate action, tapi terbalik lagi ke cerita electric vehicle lagi jadinya kan. Jadi Ya, ya harus 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 juga dilihat dampak lingkungannya. Apakah eh, apa namanya kemampuan penyerapan waste management pada baterai-baterai kendaraan listrik ini bisa terserap dan dikelola dengan baik. Jangan sampai nanti menjadi puncak gunung es ya, kelihatan mampu mengurangi emisi ya karbon, tetapi ternyata limbah yang dihasilkan jauh lebih besar efek negatifnya kan gitu. Jadi harus benar-benar secara holistik, secara general ini harus dilihat dari hulu sampai hilirnya gitu. Jadi kan beriringan gitu. Bagaimana kendaraan elektrik ini bisa sesuai dengan harapan, begitu juga dengan hidrogen dan kendaraan-kendaraan lainnya yang memang mengurangi apa namanya pemakaian bahan bakar minyak. itu satu mengurangi fossil fuel di jalan maupun di pembangkitnya. Yang kedua juga kan mengenai limbahnya sendiri. Di dua seri terakhir electric vehicle kan kita udah perkenalkan bagaimana Cina mengimplementasikan EPR law buat produsen baterai dan produsen electric vehicle. Nanti teman-teman bisa lihat lagi, lihat di sequel yang electric vehicle ya. Jadi kita perlu belajar tuh bagaimana Cina sudah punya EPR law untuk menangani itu karena kita EPR law kita sekarang masih baru sampai di urusan plastik bahwa undang-undang persampahan kita juga baru sampai urusan sampah rumah tangga, belum menyentuh sampah baterai. Jangankan baterai electric vehicle yang gede-gede, baterai jam yang kecil-kecil aja itu tidak diatur.
Padahal di Belanda itu udah Hmm. diatur itu nggak boleh dibuang dicampur sama sampah lain, Om. Itu buangnya dipisah, Iya. campur sama sampah lain karena itu nanti ada prosesnya sendiri karena itu limbah B3 tuh baterai yang kecil-kecil aja. Nah, kita masih jauh nih kalau urusan limbah B3 apalagi sampah baterai. IPR Lock itu juga baru menyentuh plastik. Cina udah punya IPR Law yang menyentuh Ya, baterai mobil listrik. ya ini menarik ya Om. Kalau kita apa namanya tarik benang merahnya kan bagaimana eh, sumber energi kita sebetulnya kan banyak substitusi ya, ya dari yang biasa dilakukan apa di yang sudah berjalan ya. Power Hmm. plant itu kan menggunakan batu bara, eh, terus juga solar dan sebagainya gitu. Terus ada rencana juga untuk mengembangkan solar cell ya kan, Hmm. solar energi dan ke arah mungkin pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi ada satu lagi yang memang kayaknya jalan di tempat, pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, sebetulnya korelasi dengan climate change ini kan bagaimana sampah-sampah yang kita kelola ini ya bisa dimanfaatkan gitu. Contoh contoh kasus ya kalau kita melihat data dari IPSN kan timbulan sampah kita kan selalu naik ya. Tahun ini saja data eh, menunjukkan timbulan sampah sudah 36 juta ton per tahun, makin naik. Nah, kalau pembangkit listrik tenaga sampahnya bisa lebih ditingkatkan lagi kapasitasnya, tentunya akan berkurang timbulan Ya, percepatan pertumbuhan instalasi PLTSA-nya ya kurang cepat ya. Karena sampahnya. itu Dengan juga mengurangi timbulan sampah, ya, PLTSA atau waste to energy dan terus masuk produksi RDF-nya itu kan memang dicanangkan untuk bisa bisa menyerap landfill dan menekan ya, landfill. Bahkan narasumber kita di yang lalu itu yang Bapak dari Chandra Asih udah bilang itu kalau konsisten dengan kapasitas berapa 1 juta ton kalau nggak salah dia bilang per tahun itu bisa selesai tuh timbunan segede Borobudur di Bantar Gebang. ya, ya ini Percepatan kan yang kurang itu PLTSA. bagaimana timbulan sampah itu bisa dikurangi, proses sampah itu menjadi RDF, dan produksi RDF-nya itu kan tidak hanya untuk waste to energy, bisa digunakan di apa namanya pabrik semen yang menggunakan boiler. Sebetulnya bisa didistribusi, cuma memang Hmm. keekonomiannya lah untuk pihak swasta ini belum mampu untuk bisa bersaing gitu ya. Butuh Karena memang pengelolaan sampah RDF itu harus dilakukan subsidi silang karena tidak tidak menghasilkan nilai yang ekonomis. Nah, makanya kenapa sampah-sampah itu yang dihasilkan dan teronggok di TPA-TPA itu bukannya berkurang malah bertambah. Nah, itu ini yang harus kita apa namanya bisa atasi gitu, Om. soal PLTSA dan RDF itu kita banyak angkat di sequel lain lagi, sequel waste processing dan itu udah ada di Jawa Ya, Timur kapasitas berapa. Tapi memang kalau dilihat kapasitasnya belum bisa segede kapasitas PLTA atau eh, PLTG ya, gas yang batu ya, bara itu bisa lebih gede. Jadi kapasitasnya memang jadi harus banyak, harus di tingkat-tingkat kecamatan. Jadi ya bagi teman-teman Sabot kalau agak membingungkan, jadi memang kita punya sequel yang PLTSA yang diangkat Om Sarir itu banyak kita bahas di sequel waste processing. Soal pengalihan energi Indonesia itu kita punya sequel lain yang baru satu seri yaitu renewable energy. Soal baterai mobil listrik dan limbah-limbahnya itu kita udah ada beberapa seri di sequel EV baterai dan semuanya terkait berujung di climate action. Sekarang hari ini kita ngomong climate action hmm, itu terangkat lagi gitu karena itu semuanya terkait. Dan satu hal ini juga kita pernah angkat gitu. Om Freddy sampai pernah ngingetin, tahu nggak sih bahwa ini tuh ikut memicu perubahan iklim.
tumpukan kita tuh harus ngurangin sampah dan sampah makanan gitu. Jadi pola pola apa kumpul angkut buang dan semuanya bebanin ke PLTSA itu udah harus di stop gitu. Kita pun dari masing-masing individu rumah tangga tuh harus punya upaya untuk kurangin sampah gitu. Dan ini juga dibahas di COP 28 nih Om. Jadi ada gambar landfill gitu di videoin gitu. Ini memicu perubahan iklim gitu. Ya, apalagi kalau landfillnya itu open dumping, wah, Hmm. gas metan atau yang apalagi organiknya kan ya, Hmm. dari sisa-sisa apa namanya, makanan, food loss, food waste itu sangat signifikan juga menambah beban apa namanya, perubahan iklim. Beban beban bumi ini ya, beban Ya, beban penyerapan karbon dan segala macam ya. Nah, kemudian ya udah materi yang kita mau bahas selesai. Nih coba saya stop. Kita berikutnya sebenarnya tayangan musik sih. Makanya saya bilang ini kalau mulai rekaman sama aktivis lingkungan dari Kenya, tapi sebetulnya tayangannya sendiri akan mundur ke ini karena kita ada tayangan musik, ada kelayangan alam dan manusia lagi gitu ya. oh ya Om, ya Hmm. menarik ini. Kayaknya terus saya lihat juga di LinkedIn itu em, mengenai kemampuan Ethiopia. Ya, ini kan negara Afrika juga Ethiopia mengelola waste to energy mereka. Hmm. Jadi mereka juga sudah punya power plant waste to energy. Sampah-sampah Oh ya, di mereka itu sudah dikelola dan signifikan juga kayaknya sepertinya di sana itu waste to energinya ya. Nah, mungkin kita bisa kulik kayaknya apa sama dengan Ethiopia langkah besar mereka mengelola sampahnya itu menjadi waste to energy. ya mungkin mungkin pada saat interview Sabtu depan sama kawan ini saya akan gali ya bagaimana negara-negara Afrika dan terutama Kenya yang mengembangkan waste to energy dan apa arahannya, seberapa tingkat keberhasilannya, bisa ngurangin landfill apa enggak ya kita coba bahas itu makanya nanti kita bawa ke tayangan climate action yang lanjutannya yang akhir Januari itulah. Mungkin kita tanya juga nih sama teman-teman Sabot. Sequel musik bertema lingkungan, terus ada alam dan manusia, baru balik climate action, atau yang climate action yang lanjutannya nih informasi dari Kenya mau dicepetin, silakan monggo di-add di komen lain tayangan ini, nanti besok pagi kita sudah upload, tergantung minat pemirsa aja. Gimana Om? Ya, salah satu langkah bagaimana energi itu bisa bisa dilakukan pengelolaan ya itu tadi ada semacam langkah seperti ekonomi sirkular memanfaatkan eh, barang-barang yang memang masih bisa digunakan di recycling, di recovery sehingga menjadi berkurang pemanfaatan bahan baku yang original gitu kan. Jadi teknologi recycle juga harusnya mulai berkembang. Tidak hanya memproduksi hal-hal baru, tapi pemanfaatan dari bahan yang sudah apa namanya sudah tidak terpakai masih bisa kita gunakan kembali di sirkularisasi lagi menjadi yang lebih berguna gitu. Tadi di slide yang sebelumnya itu kan ada peran keluarga berencana ya. Ini salah satunya ini ya Ya, pendidikan. tingkatkan pendidikan wanita untuk family planning ya. Nah, ini menarik sekali. Rencananya mungkin ke depannya ada beberapa yang bisa kita coba kulik. Nah, itu saya lihat data BPS, Biro Pusat Statistik Indonesia ya. Mhm. Ternyata usia harapan hidup itu lebih didominasi oleh kaum ibu-ibu nih, wanita. Maksudnya Jadi aku lebih panjang umurnya. iya, betul. Lebih panjang umur orang Indonesia itu adalah wanita. Nah, bagaimana eh, kaum wanita ini bisa lebih berperan lagi ya, karena usianya yang lumayan diberikan waktu lebih panjang oleh Tuhan untuk bagaimana bisa membantu juga eh,
mengurangi perubahan iklim dengan melakukan tindakan climate action. Cocok loginya seperti itu, Mulai ya. dari pengelolaan sampah, mulai dari pengolahan logistik dapur sehingga bisa ngurangin sampah gitu ya, mengurangi sampah Ya, makanan gitu ya. ya Hmm. ini kalau Om Iwan lihat data BPS itu menarik ya. Kayak saya karena saya 1 minggu ini kulik-kulik juga ya buat bahan postingan saya di LinkedIn. Hmm. Jadi itu grafik secara total usia hidup atau sorry jumlah populasi Indonesia adalah banyak laki-laki. Tapi usia harapan hidup yang lebih banyak panjang umur adalah wanita. Di Gitu ya. usia-usia produktif memang laki-laki lebih banyak ya. Hmm. Tapi saat menjelang 75, 73 tahun ke atas wanita yang bisa lebih bertahan hidup dalam artian diberikan kesempatan hidup lebih lama. Berarti produktivitasnya Um, wanita harus ditingkatkan ya. iya betul kan. Kalau saya punya istilah gini, kalau tadi slide tadi membicarakan tentang family planning ya, saya itu kalau kita bicara tentang ngurangin sampah dan ngurangin sampah sampah makanan itu terkaitnya dengan logistik dapur dan logistik dapur itu didasari oleh saya sebut istilahnya cooking planning gini. Hmm. Perencanaan penyediaan makanan supaya tidak berlebih dan tidak jadi sampah. Nah itu dia salah satunya betul betul betul. Gimana Om, sebagai penutup ada yang mau disampaikan terkait poin-poin yang kita bahas tadi yang basically adalah membangun optimisme ya bahwa sebetulnya climate crisis ini bisa di reverse. Itu inti pesannya dari Profesor Chu. Lihat data BPS ternyata usia harapan hidup paling tinggi itu adanya di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi Yogyakarta lebih panjang umur wanitanya dan lebih banyak nenek-nenek yang umur panjang ya di Jogja. Iya, iya. Iya, oke. Kita perlu 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 digali juga tuh apa yang terjadi gitu ya. Ya, itu kenapa seperti itu ya dan fasilitas kesehatannya mungkin lebih baik sehingga orang sakit masih bisa cepat ditangani gitu ya. Saya yang bacain pesannya Om Freddy, boleh capek ngikutin obrolan dan konten-konten yang kita sampaikan, tapi jangan capek berbuat baik untuk sesama manusia dan untuk alam ini.